Militer Indonesia tak hanya dibanggakan-banggakan oleh rakyatnya, namun juga negara-negara lain. Ya, tanpa pernah kita tahu, diam-diam banyak negara yang kagum dan kesengsem dengan militer Indonesia. Lalu dari kekaguman dan pengakuan akan kehebatan ini, akhirnya mereka pun tertarik untuk berguru alias meminta dilatih oleh para pasukan hebat kita. Tercatat ada beberapa negara yang pernah dilatih Indonesia. Siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini. 1. Negara-negara Afrika Utara berguru kepada Kopassus. Kopassus merupakan salah satu korps elit terbaik di Indonesia. Mereka sudah punya banyak prestasi baik untuk kompetisi maupun misi-misi. Lantaran pamornya yang melejit dan benar terbukti, akhirnya Kopassus pun mulai banyak dipertimbangkan negara-negara di dunia untuk dijadikan pelatih militer. Dan yang sudah pernah mengontrak adalah deretan negara-negara Afrika Utara. Tak banyak detail yang bisa dikupas soal kiprah kepelatihan Kopassus di negara-negara Afrika Utara ini. Namun, pasukan elit kita ini diketahui banyak memberikan pelajaran soal bertahan hidup, strategi, bela diri, dan tidak tergantung akan peralatan canggih. Dari hasil yang dicapai, sepertinya negara-negara Afrika Utara ini cukup puas dengan apa yang mereka dapatkan dari Kopassus. 2. Pasukan super elit Kamboja pun berguru kepada Kopassus. Tak hanya negara-negara di Afrika, ternyata jasa Kopassus juga diminati oleh Kamboja. Bahkan diketahui sudah cukup lama militer negara tetangga ini dipegang oleh orang-orang kita. Uniknya, yang dilatih Kopassus bukanlah tentara reguler, melainkan unit elit bernama Batalion Para Komando 911. Tentara elit tersebut diketahui sebagai salah satu yang paling gahar di Kamboja. Dan semenjak sering dilatih oleh Kopassus, skill mereka naik dengan pesat. Kini, diketahui gaya dan kemampuan mereka sangat Kopassus. Tak hanya soal tampilan, bahkan sistem baris berbarisnya pun sama. 3. Timor Leste juga pernah meminta dilatih Indonesia. Di tahun 2012 lalu pernah muncul wacana yang dikemukakan oleh Wakil Panglima Militer Timor Leste, Filomeno da Paiksa de Jesus. Sang Wakil Panglima ini meminta tentara Indonesia untuk bisa melatih tentara-tentaranya. Tak banyak hal yang diungkapkannya kala itu. Namun menurutnya, memilih tentara Indonesia sebagai pelatih adalah langkah yang tepat. Tidak diketahui realisasi dari rencana ini. Namun dari pihak TNI sendiri pernah mengatakan membuka diri untuk itu. Bahkan TNI menyarankan Timor Leste untuk sekalian membeli atribut militer dari Indonesia. Mulai dari senjata buatan Pindad sampai seragam militer dari Sritex. 4. Brunei juga pernah dilatih oleh Kopassus. Tak cuma kemampuan bela diri atau survival saja yang bikin Kopassus gila. Tentara elit itu juga dibekali kemampuan menembak yang oke punya. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai medali emas di ajang tembak kelas dunia. Hal ini pun akhirnya membuat Brunei tertarik untuk merekrut pasukan elit kita ini sebagai pelatih. Brunei sendiri menyewa Kopassus untuk melatih grup tembak mereka yang akan tampil dalam sebuah ajang. Uniknya, dari pelatihan ini banyak dikabarkan jika para tentara Brunei yang dilatih itu ampun-ampunan dengan strategi latihan yang diberlakukan Kopassus. Bahkan pernah ada berita sampai ada yang pingsan dalam sebuah latihan. Meskipun demikian, pada akhirnya pihak Brunei sangat puas dengan kerja sama ini. 5. Myanmar pun kesengsem dengan TNI. Dalam ajang ASEAN Armies Rifle AARM, di tahun 2014 lalu, TNI kita mencatatkan rekor kemenangan yang sangar. Dari 15 piala TNI menyabet 9 di antaranya. Bahkan para tentara kebanggaan itu sanggup memboyong 29 dari 45 medali emas yang ada. Kemenangan gemilang ini berbuah baik bagi Indonesia. Selain dapat pamor, TNI juga kebanjiran tawaran melatih di negara-negara tetangga. Myanmar misalnya,
Negara ini sangat kepincut dengan perolehan yang diraih Indonesia. Pemerintah negara itu berharap jika TNI mau bekerja sama dengan melatih militer mereka. Belum diketahui apakah hal ini jadi terrealisasi. Namun, dari hal ini bisa kita simpulkan jika TNI itu benar-benar banyak peminatnya untuk dijadikan pelatih. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.